Pantai selalu punya cara untuk menenangkan pikiran. Perpaduan antara suara ombak, angin laut, dan langit yang luas menciptakan suasana yang sulit dilupakan. Di Kota Mataram, terdapat salah satu pantai yang cukup terkenal, yaitu Pantai Loang Balok. Sebenarnya, apa saja yang membuat pantai ini menarik? Dan bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan? Pantai Loang Balok menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Mataram yang cukup ramai dikunjungi. Oleh karena itu, pantai ini menarik untuk dianalisis, terutama dari kondisi fisik, aktivitas, hingga potensi dan permasalahannya. Pantai Loang Balok terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lokasinya sangat strategis, hanya sekitar 3 km dari pusat kota. Pantai ini juga berada dalam kawasan Taman Wisata Loang Balok, yang berdekatan dengan area wisata religi, yaitu makam ulama penyebar Islam di Lombok. Pantai Loang Balok memiliki karakteristik berupa pantai berpasir dengan warna yang cenderung gelap. Ombak di pantai ini relatif tenang, sehingga cukup aman untuk aktivitas ringan seperti bermain air di tepi pantai. Dari segi kebersihan, kondisi pantai tergolong cukup terjaga, namun masih ditemukan beberapa sampah, terutama saat jumlah pengunjung meningkat. Pengukuran tinggi gelombang merupakan salah satu tahapan penting dalam studi pantai untuk mengetahui karakteristik ombak pada suatu lokasi. Pada kegiatan ini, metode yang digunakan adalah metode sederhana dengan memanfaatkan batang bambu yang telah diberi skala ukuran. Tahap pertama diawali dengan menyiapkan batang bambu, meteran, serta alat pencatat data. Batang bambu kemudian diberi tanda skala secara vertikal agar memudahkan proses pembacaan tinggi muka air selama pengamatan berlangsung. Selanjutnya, batang bambu ditancapkan secara tegak lurus di dasar perairan pada lokasi yang telah ditentukan. Pemasangan dilakukan dengan memastikan bambu berada dalam kondisi stabil dan tidak mudah bergeser akibat hempasan gelombang. Setelah bambu terpasang, pengamatan dilakukan dengan memperhatikan posisi muka air saat puncak gelombang dan saat lembang gelombang melewati batang bambu. Nilai tertinggi dan terendah yang terbaca pada skala dicatat sebagai data pengukuran. Setelah pengukuran gelombang selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pengambilan sampel pasir pantai pada titik yang telah ditentukan. Sampel pasir kemudian dikumpulkan dan dibawa ke lokasi pengujian untuk dilakukan proses pengayakan atau analisis ukuran butir. Pada proses ini, pasir dimasukkan ke dalam susunan ayakan dengan ukuran lubang yang berbeda-beda untuk memisahkan butiran berdasarkan ukurannya. Hasil pengayakan selanjutnya ditimbang dan dicatat sebagai data yang digunakan untuk menganalisis karakteristik sedimen serta distribusi ukuran butir pasir di lokasi penelitian. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisniatul Fatin, NIM 0230110030. Saat ini saya berada di Pantai Loang Balok dengan Bapak Amir selaku pedagang di Pantai Loang Balok. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Amir tentang Pantai Loang Balok. Oke Bapak Amir, pertanyaan pertamanya, apa daya tarik utama Pantai Loang Balok? Jadi untuk Pantai Loang Balok ini daya tarik utamanya itu pasti ya pemandangannya di sini cukup menarik, terutama pada sore hari di mana sore harinya memiliki sunset yang sangat bagus, makanya banyak pengunjung terutama para pemuda ya datang ke sini untuk melihat sunset Pantai Loang Balok. Selain itu juga di dekat Pantai Loang Balok ini terdapat makam keramat Pantai Loang Balok yang dimana terutama dari zaman dulu sering dikunjungi untuk ziarah ke sini.
Selain itu juga di sini juga terdapat pentas presean dalam sekali sebulan pada minggu ketiga dalam setiap bulannya. Itu juga menjadi daya tarik pada Pantai Loang Balu ini. Jadi pengurus berkewajiban untuk Pantai Loang Balu ini agar lebih terawat dan daya tariknya semakin menarik wisatawan untuk bertanya. Bagaimana kondisi Pantai Loang Balu saat ini menurut Bapak Amir? Secara umum kondisi pantainya cukup bagus. Namun ada beberapa mengenai adanya sampah yang belum terawat dan beberapa fasilitas pada pantai ini yang sudah lumayan tua dan sudah tidak bisa dipakai lagi, sehingga perlu perbaikan dan perawatan fasilitas tersebut. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah Pantai Loang Balu pernah mengalami abrasi? Ya, Pantai Loang Balu pernah mengalami abrasi. Bisa dilihat pada bagian selatan pantainya itu ada sedikit bekas abrasi pada pantai, terutama saat cuaca buruk ya. Apalagi angin kencang gini-gini itu pasti ada pengikisan di area pantai. Bisa dilihat pada area selatan pantai. Makanya sekarang di sana dibantu dengan adanya penimbunan batu atau penambahan batu di sekitar sana untuk mencegah abrasi yang lebih masif lagi. Oke, pertanyaan keempat. Apa dampak abrasi terhadap Pantai Loang Balu? Jadi karena abrasi yang terjadi pada pantai ini tentu mengurangi luas pantai ya, sekali lagi, sehingga karena luas pantainya dikurangi itu juga berdampak cukup besar pada area wisata. Jadinya area yang terkena abrasi tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk area wisatawan, terutama untuk para pedagang yang semula tempatnya berdagang digeser lagi. Jadinya lumayan berdampak pada wisatawan, terutama pedagang juga terdampak karena ada abrasi ini. Pertanyaan kelima. Apakah masalah sampah masih sering ditemukan di Pantai Loang Balu? Ya bisa dilihat dengan jelas ya, beberapa area pantai itu sebagai tempat untuk penimbunan sampah dari para pengunjung di sini. Terutama di samping kan ada muara sungai. Sampah yang dibawa oleh sungai tersebut juga mengalir ke bagian laut depan Pantai Loang Balu. Jadi untuk penyebab terbesar sampah di Pantai Loang Balu ini adalah pengunjung yang membawa sampah. Jadinya kayak sampahnya yang cukup banyak, apalagi kalau penanganannya telat atau kurang tepat, lama-kelamaan sampahnya akan semakin banyak, bisa terlihat secara jelas di Pantai Loang Balu. Pertanyaan keenam. Bagaimana upaya pengelola dalam menjaga kebersihan pantai? Ya, pengelola, masyarakat dan tentu pemerintah juga rutin mengadakan pembersihan di Pantai Loang Balu. Tapi hal itu tentu tidak cukup untuk menjaga kebersihan pantai ini. Jadi perlu adanya kerjasama sama pengunjung, pedagang, dan pengelola untuk tetap menjaga kebersihan pantai. Pertanyaan kedua. Apakah fasilitas di Pantai Loang Balu sudah memadai? Ya tentu fasilitas seperti parkiran, toilet, tempat dagang, dan untuk area seperti gazebo itu sudah memenuhi pada area Pantai Loang Balu. Tapi ada beberapa fasilitas yang memang saat ini memerlukan perawatan lebih jauh agar menjaga ketahanan untuk fasilitas tersebut. Pertanyaan ke-8. Bagaimana kondisi muara sungai di Pantai Loang Balu? Untuk kondisi muara sungainya sekarang ini ya terlihat muara sungainya sering atau pernah mengalami sedimentasi atau penumpukan lumpur dan pasir, sehingga itu takutnya membuat perubahan pada bibir Pantai Loang Balu ini karena sedimentasi yang terjadi pada muara sungai. Pertanyaan ke-9. Apakah sedimentasi mempengaruhi aktivitas masyarakat?
Untuk saat ini belum terlihat jelas ya pengaruhnya ya. Tapi suatu saat mungkin akan terdampak juga untuk masyarakat di sekitaran Pantai Lawang Balok karena sedimentasi ini, terutama nelayan ya. Nelayan yang sering berada di sini untuk menjaring ikan mungkin akan terpengaruh suatu saat gara-gara sedimentasi muara sungai ini. Tapi untuk sekarang sih belum terlihat pengaruhnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak Amir karena telah memberikan kesempatan waktunya untuk diwawancarai pada kesempatan ini. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Lawang Balok memiliki berbagai aktivitas yang menarik. Pertama, wisata religi dan ziarah, di mana pengunjung datang untuk mengunjungi makam tokoh agama. Kedua, menikmati sunset. Pantai ini dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk melihat matahari terbenam di Kota Mataram. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas olahraga, berjalan santai, atau sekedar bersantai bersama keluarga. Tidak kalah menarik, terdapat berbagai kuliner yang dapat dinikmati di sekitar kawasan pantai. Pantai Lawang Balok juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Terdapat area bermain anak, menara pandang untuk menikmati pemandangan dari ketinggian, serta danau buatan yang dulunya digunakan untuk wahana perahu. Selain itu, tersedia juga fasilitas dasar seperti area parkir, toilet, musola, dan balai pertemuan. Namun, di balik potensinya, pantai ini juga memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah keberadaan sampah yang masih belum terkontrol, terutama saat pengunjung ramai. Selain itu, beberapa fasilitas terlihat kurang terawat dan bahkan terbengkalai. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menurunkan kualitas lingkungan dan daya tarik wisata pantai. Meskipun demikian, Pantai Lawang Balok memiliki potensi yang sangat besar. Lokasinya yang dekat dengan pusat kota membuatnya mudah diakses. Adanya wisata religi menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki semua pantai. Dan yang paling utama, keindahan sunset di pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Secara keseluruhan, Pantai Lawang Balok merupakan destinasi wisata yang memiliki potensi besar dari segi lokasi, aktivitas, dan keindahan alam. Namun, diperlukan pengelolaan yang lebih baik, terutama dalam hal kebersihan dan perawatan fasilitas. Dengan pengelolaan yang tepat, pantai ini dapat berkembang menjadi destinasi wisata yang lebih baik dan berkelanjutan.